Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh salihah yang kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pelajaran yang keempat ini, materi kita adalah perilaku terpuji. Dan pada pertemuan yang pertama atau ke-1 ini, submateri kita adalah kerja sama. Baiklah anak kelas 2 yang saleh salihah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan kemudian kita diberi kemudahan untuk memahaminya serta mengamalkannya. Saleh salihah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah agar Ananda yang saleh salihah ini sebagai peserta didik mampu meyakini bahwa sikap saling kerjasama sebagai cerminan dari iman dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menunjukkan sikap kerjasama dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti kerjasama dengan benar. Dan yang keempat, kalian mampu menjelaskan manfaat kerjasama dengan benar. Baik anak-anak sekalian yang saleh salihah, kita mulai saja pembelajaran kita kali ini dengan submateri kerja sama. Ananda yang saleh salihah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan, ini adalah gambar 3 ekor semut, ya. 3 ekor semut sedang mengangkat sepotong roti dalam piring. Nah, ini gambar ilustrasi saja, ya. Pertanyaannya tentang gambar ini anak-anak, apakah seekor semut bisa mengangkat roti itu sendirian? Roti yang sebesar itu, yang lebih besar dari badan semut tersebut, ya, itu apakah bisa diangkat sendirian oleh seekor semut? Tentu saja jawabannya adalah tidak, ya. Mengapa jawabannya bahwa semut yang sendirian itu tidak bisa mengangkat roti itu? Tentu kalian sudah bisa menjawabnya kan? Dan mengapa dengan bertiga mereka mampu mengangkat roti tersebut? Kalian juga bisa menjawabnya tentunya. Anak-anak sekalian yang saleh salihah, perhatikanlah. Apa yang dimaksud dengan kerjasama itu? Kerjasama itu artinya apa ya? Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama, ya. Kerjasama disebut juga dengan gotong royong. Anak-anak, tentunya kerjasama itu ada tujuannya ya. Lalu tujuan dari kerjasama itu apa ya? Tujuan dari kerjasama yaitu untuk meringankan pekerjaan, ya, untuk meringankan pekerjaan yang berat apabila dilakukan atau dikerjakan dengan cara kerjasama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan, ya. Atau untuk memudahkan pekerjaan, atau tujuannya untuk mempercepat menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Baik anak-anak sekalian, dengan kerjasama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Itu contohnya apa ya? Ya, inilah anak-anak. Bahwa ada contoh sebuah gambar ini, sebuah foto dokumentasi orang-orang sedang mengangkat pos ronda atau memindahkan, ya. Ini memindahkan pos kampling, pos keamanan lingkungan, ya. Mengangkat pos kampling ini kalau sendirian atau hanya berdua tentunya akan sangat sulit sekali anak-anak ya. Akan terasa berat, bahkan mungkin tidak kuat bapak-bapak ini, ya. Makanya dengan bersama-sama atau dilakukan dengan cara kerjasama, mengangkat atau memindahkan pos kampling ini akan terasa ringan, ya, tidak menjadi berat, ya. Kemudian selanjutnya anak-anak, contohnya apalagi ya kira-kira? Ini contohnya lagi. Anak-anak perhatikan gambar dokumentasi berikut ini. Ya, ini orang-orang sedang membersihkan sungai yang terdampak banyak sampah, ya. Banyak sampah yang orang-orang membuang sampah sembarangan ini, kemudian hanya dibuang di kali saja, maka akan menumpuk seperti ini anak-anak ya. Ini akan menyebabkan banjir, makanya harus dibersihkan. Nah, kalau misalkan membersihkannya seorang diri, kira-kira bisa tidak ya? Bisa, tapi akan sangat lama selesainya, ya. Nah, inilah kemudian akhirnya dikerjakan secara bersama-sama atau disebut dengan kerjasama. Ini akan cepat selesai, akan cepat tuntas pekerjaannya, dan akan ringan bila dikerjakan dengan cara kerja sama. Dan masih banyak lagi tentunya contohnya. Nah, silahkan kalian bisa memberikan contoh sendiri-sendiri ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak sekalian, perlu diingat bahwa kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik saja. Ya, jadi kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik-baik saja, yang diperbolehkan. Contohnya apa ya? Ya, contohnya mengerjakan tugas kelompok. Jika kalian mendapatkan tugas kelompok dari Bapak Ibu guru kalian, hendaklah satu kelompok itu mengerjakan semua, biar mudah dikerjakan, biar cepat selesai. Jangan sampai tugas kelompok itu dikerjakan hanya oleh 1-2 orang saja, yang lainnya tidak mengerjakan itu. Nanti selesainya akan lama, lagian itu tidak adil ya. Kemudian perlu diperhatikan juga anak-anak bahwa kerjasama tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik. Kira-kira contohnya apa ya? Contohnya yaitu mengerjakan soal ulangan. Ya, dalam mengerjakan soal ulangan tidak boleh saling contek-mencontek, ya. Tidak boleh saling kerjasama, tidak boleh karena sedang ulangan atau sedang mengerjakan soal-soal penilaian harian, soal-soal penilaian tengah semester, soal-soal penilaian akhir tahun. Itu tidak boleh dikerjakan secara kerjasama. Artinya mengerjakan soal ulangan dilarang untuk dilakukan dengan kerjasama. Baik, saleh salihah yang Mbak Guru banggakan,
Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, bahwa kerjasama itu artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, bahwa kerjasama merupakan perilaku yang baik dan mulia, dan itu harus dilakukan atau dibudayakan. Yang ketiga, dengan kerjasama, pekerjaan akan menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan akan lebih cepat selesainya. Kesimpulan yang keempat, bahwa kerjasama itu hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik saja, dan tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak baik, atau tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang dilarang. Demikian anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita tentang submateri kerjasama. Untuk itu, sebagai bahan evaluasi, sejauh mana kalian bisa menguasai materi tersebut, jawablah soal-soal berikut ini dengan benar. Soal berikutnya, soal yang nomor 6, yaitu soal yang terakhir. Apakah gambar berikut ini termasuk kerjasama? Kalau jawabanmu iya, berikan alasanmu. Jika jawabanmu tidak, juga berikan alasanmu. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian dilaporkan pada guru agama kalian. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita telah usai. Marilah kita tutup dengan doa sesudah belajar dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.